semangat ya. Pasti kalian sudah siap di depan layar gadget atau laptop kalian. Kalian tidak sabar menunggu materi pembelajaran dari guru kalian, bukan? Nah, sekarang simak, cermati baik-baik, dan pahami apa yang guru kalian akan sampaikan di video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Rahajang Semang. Tiang Bu Ari, guru bahasa Bali ring sekolah Pelangi Jimbaran. Punapi gatra alit-alit sareng sami. Dumugi statek enak lan rahayu nggih. Selamat pagi anak-anak sekolah Pelangi Jimbaran. Semoga kalian selalu sehat dan rahayu. Hari ini pembelajaran bahasa Bali untuk kelas 5, pertemuan yang kelima. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Ainggih alit-aliti sareng sami, mangkin iraga masuk ring pelajaran kedua tentang Masatwa Bali. Satwa. Nah, tegasnya satwa inggih punika karya sastra Bali sane mewangun prosa. Sane kawangun bebas nenten nganutin ugar-ugar, sekadi ugar-ugar sesuratan tembang. Jadi dia karya sastra yang dibangun bebas, tidak memiliki tata letak seperti membuat nyanyian gitu. Jadi satwa punika silih tunggilipun kapahang saking folklor Bali sane akeh wenten ring kawentenan jatme ring Bali. Nah, itu jadi satwa itu merupakan cerita-cerita oleh orang Bali, dibuat oleh orang Bali. Satwa punika istilahnya seperti cerita rakyat. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur ekstrinsik dan intrinsik satwa atau cerita. Kalian dapat melihat materi ini di buku kalian halaman 13. Angge, untuk unsur ekstrinsik satwa, nika merupakan silih sinunggil atau silih tunggil saking karya sastra sane masifat fiktif. Jadi dia merupakan salah satu karya fiktif. Ya. Satwa punika kawangun antuk unsur ekstrinsik inggih punika unsur-unsur sane mawit saking sajabaning aspek sastra. Jadi unsur ekstrinsik ini unsur luar. Ya. Contohnya bisa berupa yang pertama ada pangripta atau
Unsur luar itu unsur dari penciptanya. Ya. Yang kedua, nilai-nilai sanewenten ring satwa. Ya, nilai-nilai yang ada di cerita. Nah, itu unsur ekstrinsiknya. Yang ketiga ada biografi pengarang. Nah, ini ke cerita. Ini cerita utawi kisah hidup saking tokoh tertentu. Nggih. Jadi, biografi ini menceritakan bagaimana riwayat atau kisah hidup dari seorang tokoh. Nah, itu adalah 3 unsur ekstrinsik satwa. Jadi unsur dari luar. Ya. Kemudian untuk unsur intrinsik satwa itu dibagi lagi menjadi 7. Di antaranya yang pertama unteng atau tema, yaitu dasar cerita. Inggih punika wantah dasar cerita utawi unteng pikayun sane ngadasarin carita punika, yaitu dasar cerita atau pemikiran yang mendasari cerita tersebut. Selanjutnya, lelintahan atau alur, yaitu wangunan satwa sane kawangun antuk makudang-kudang pidapdap sane mapaiketan, ya, atau bangunan cerita yang dibangun dengan beberapa kejadian yang memiliki ikatan seperti unsur sebab akibat. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, progina atau pemeran. Punika wantah progina sanewenten ring cerita. Punika tur saha kauningin indek parisolah praginane punika. Pragina kepah 3 epahan. Inggih punika wenten pragina utama, pragina protagonis, lan pragina sampingan. Nah, jadi pragina itu adalah pemerannya atau tokohnya. Dibagi menjadi 3, ada pemeran utama, kemudian pemeran sampingan itu yang ketiga, yang kedua itu pemeran protagonis, ya. Pemeran utama itu disebut pemeran antagonis. Nah, yang keempat, wenten genah utawi tongos cerita. Nah, nika marti latar utawi genah cerita memargi. Nah, tempat cerita itu berjalan ada di mana? Nah, paribasa utawi majas utawi gaya bahasa. Nah, atau seni bahasa dalam bahasa Indonesia. Gaya bahasa inggih punika gaya bahasa sane kanggen oleh pengawi sane ngawinang penguacan melet utawi tertarik nguacan lan presida menikmati karya sastra punika. Nggih. Jadi gaya bahasa
yang digunakan oleh pembuat cerita yang akan membuat pembaca itu merasa tertarik, merasa ingin untuk membaca cerita tersebut dan menikmati karya sastra itu. Kemudian ada diksi. Nah, diksi itu pemilihan kruna atau pemilihan kata. Diksi pemilihan kruna utawi pemilihan kata. Nah, ini yang terakhir, yaitu piteket. Piteket itu amanat. Amanat inggih punika wantah tetua sane wenten ring ceritane punika. Ya, amanat yang ada di cerita tersebut. Poin-poinnya apa? Apa yang dapat kita ambil dari cerita-cerita tersebut? Itu termasuk piteket kalau dalam bahasa Bali. Nah, sekian penjelasan tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik satwa. Nah, semoga kalian sudah lebih paham. Jika kalian masih belum paham, bisa menanyakan kembali ke Bu Ari, dan kalian bisa baca kembali buku kalian di halaman 13 ya. Sekarang kita masuk ke tugas. Baik. Baca satwa isang siah teken ibojok lan sautin patakon halaman 15 nomor 1 kanthi 5. Nggih. Baca satwa isang siah teken ibojok. Nikah wenten ring halaman 14. Ya, artinya bacalah cerita I Sang Siah Teken I Bojok halaman 14 dan jawablah pertanyaan halaman 15 nomor 1 sampai 5. Baik, setelah kalian menjawab, seperti biasa kalian foto dan kirim ke WhatsApp Bu Ari ya. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan tugas dari Bu Ari. Nggih, matur suksema sampun menyaksikan video pelajaran saking Bu Ari lan menyaksikan tugasnya nih. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan rahajeng semang. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ya, kalau kalian masih belum paham, maka kalian boleh mengulang lagi video pembelajaran tadi ya. Semoga video pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Untuk besok, silakan menyaksikan video selanjutnya dari guru-guru kalian. Sampai jumpa.